Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah bi quwwatillah wa bi nasrillah la haula wala quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa hadir kembali di tempat yang mulia dalam rangka mengkaji ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rabiul Awal, bulan yang dimana baginda Rasulullah SAW itu dilahirkan oleh Allah. Beliau manusia paripurna, manusia agung yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswah hasanah kita, sebagai teladan, sebagai contoh. Karenanya di dalam kita menghadapi bulan lahirnya beliau, baginda Rasulullah SAW, itu Quran mengingatkan kepada kita, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kata Allah, qul, katakanlah, bi fadlillah disebabkan karena nikmat karunia Allah, wa bi rahmatihi dan disebabkan karena rahmatnya Allah. Nah, di antara rahmat terbesar itu adalah dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi lahir itu rahmat. Nabi diangkat menjadi Rasul itu juga rahmat. Makanya Allah sampaikan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat. Maka ketika kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah hanya minta kita fa bidzalika falyafrahu. Maka bergembiralah. Jadi lahirnya Nabi kita disuruh untuk gembira, senang. Nah, gembira ini ekspresinya macam-macam. Ada orang yang gembira kemudian diekspresikan banyak menyebut. Jadi, seperti kita misalnya punya tradisi kalau masuk bulan Rabiul Awal kemudian banyak majelis atau masjid dan musola kemudian mengadakan Maulid Nabi. Di situ dibacakan sholawat kepada Rasulullah, dibacakan tentang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dibacakan tentang keutamaan membaca sholawat dan lain sebagainya. Ini diantara cara untuk kita farih atau gembira terhadap lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ekspresinya macam-macam. Ada lagi yang ekspresi kegembiraan itu diwujudkan dengan cara memperbanyak belajar tentang Rasulullah SAW. Jadi menghadiri majelis-majelis tentang sirah nabawiyah, cerita tentang Nabi, kisah tentang Rasulullah, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari segi pribadinya, dari segi keluarganya, dari segi syariat yang dibawanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibaca, dikaji. Makanya banyak ulama yang kemudian di bulan Rabiul Awal itu menulis syair-syair, menulis kisah tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti mahabbah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Rabiul Awal. Jadi bulan Rabiul Awal
sebagai momentum kita untuk menumbuhkan rasa mahabbah, cinta kepada Rasul. Ada lagi orang yang kemudian mengekspresikan kegembiraannya itu dengan cara memperbanyak sedekah. Jadi masuk bulan Rabiul Awal itu sedekahnya ditambahi sebagai bentuk rasa senang. Sebagaimana paman Rasulullah SAW yang nantinya akan menjadi musuh beliau atau memusuhi beliau, yaitu Abu Lahab. Itu Abu Lahab ketika Rasulullah SAW itu lahir senangnya luar biasa. Nah, diantara senangnya beliau Abu Lahab itu beliau punya budak namanya Suwaibah al-Aslamiyah. Budak ini dimerdekakan oleh Abu Lahab. Jadi budak dimerdekakan, kemudian disuruh untuk merumat Rasulullah SAW. Makanya para ulama kemudian memberikan saran kalau masuk bulan Rabiul Awal perbanyak sedekah. Makanya juga menjadi tradisi kita itu ketika misalnya masuk bulan Rabiul Awal, di samping membaca sholawat juga orang-orang bersedekah. Sedekah untuk menggembirakan mereka-mereka yang sedang bersolawat atau berbagi kepada siapapun. Ini sebagai mahabbah, bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak kalah pentingnya di dalam menumbuhkan mahabbah cinta kepada Rasulullah adalah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekecil apapun sunnah-sunnah contoh yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berikan kepada kita, dari yang biasa-biasa yang tiap hari mulai kita bangun dari tidur pengen nyontoh tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti apa, itu kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah itu bagian dari mahabbah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab sunnah yang kecil-kecil saja ini kalau diuri-uri, kalau kita mau mencontoh Rasulullah luar biasa dan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim masih pada surat Al-Baqarah, sekarang ayat yang ke-83. Di ayat yang ke-83 Allah berfirman, wa iz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil janji sumpah kepada kaum Bani Israel. Ini perjanjian antara kaum Bani Israel dan Allah Subhanahu wa taala yang ketika mereka telah diberikan nikmat yang banyak oleh Allah, kemudian mereka dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan banyak kitab, diturunkan banyak nabi, banyak rasul kepada mereka. Lalu ada perjanjian. Allah mengambil perjanjian kepada kaum Bani Israel. Apa yang dijanjikan? Pertama adalah la ta'buduna illallah. La ta'buduna, janganlah kalian semua itu menyembah illallah, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perjanjian ini sebetulnya bukan hanya untuk kaum Bani Israel, tetapi ketika kita ini dalam rahim, dalam alam roh pun sudah ditanting oleh Allah. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Jadi kita dulu di alam roh pun juga sama. Pernah dijanji oleh Allah, ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhan kamu? Maka kita di dalam alam roh itu menjawab, bala syahidna. Ya, kami menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhan kami. Artinya apa? Bahwa fitrahnya manusia itu sebetulnya adalah fitrah dalam penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi setiap bayi yang baru dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya dalam keadaan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan bertauhid. Nah, kenapa kemudian kok setelah kita lahir bertemu dengan macam-macam, mungkin diajari oleh orang tua kita, oleh lingkungan, oleh siapapun, kemudian akidah ini jadi melenceng. Akidah menjadi melenceng. Padahal awalnya itu adalah kita ini fitrah. Fitrah dalam ketauhidan, karena di alam roh pun kita sudah menyaksikan atau bersaksi bahwa qalu bala syahidna. Ya Gusti, bahwa saya bersaksi Engkau adalah Tuhan kami. Ini adalah sesuatu yang bawaan. Jadi given, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah lahir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang tuanya lah yang akan kemudian mewarnai. Mewarnai apakah kemudian masih dalam keadaan fitrah, yaitu memeluk tauhid, bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kemudian melenceng. Makanya kita saksikan bahwa orang yang kemudian terlahir agamanya menjadi macam-macam. Ada yang masih tetap dalam keadaan beriman kepada Allah, ada yang kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang lebih ekstrim lagi itu adalah tidak percaya terhadap Allah. Jadi kalau menyekutukan Allah itu artinya masih percaya, meskipun mempercayai yang lainnya juga. Ya mendinglah. Artinya ada kepercayaan terhadap Allah meskipun ada kepercayaan terhadap yang lain. Tapi yang lebih ekstrim lagi adalah orang yang kemudian dilahirkan kok sampai kemudian tidak percaya terhadap Allah. Dan ini nyatanya banyak sekali orang yang dalam keadaan tidak percaya terhadap adanya Tuhan. Padahal secara jelas kita lahir pasti juga ada yang menciptakan. Ketika kita ini hidup juga pasti ada yang merawat, ada yang menjaga. Ketika kita meninggal dunia pun pasti kemudian ada yang bertanggung jawab, ada yang mewafatkan, mematikan kita. Jadi sesuatu yang tidak masuk akal andai kata kita punya pemikiran bahwa alam semesta ini ada dengan sendirinya. Ini adalah pemikiran yang tidak masuk akal. Yang masuk akal adalah dunia ini ada, kita ini ada, pasti ada yang membuat, ada yang menciptakan. Pastinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika janji ini disampaikan oleh Allah kepada kaum Bani Israel, la ta'buduna illallah. Janganlah kalian menyembah illallah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sampaikan la ta'buduna, janganlah menyembah, bukan langsung perintah ubudullah. Karena memang dalam kesejarahan perjalanan panjang kaum Bani Israel ini senantiasa banyak sekali penyimpangan. Jadi sudah diberikan kitab, diberikan nabi, mereka beriman, kemudian lama perjalanan waktu, perjalanan sejarah, mereka kembali kepada kesyirikan. Mereka kembali kepada kekufuran. Makanya perintahnya Allah di dalam mengambil janji kepada kaum Bani Israel saat itu, saat dimana Allah turunkan perjanjian ini bersama Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, maka bahasanya la ta'buduna, janganlah kalian menyembah. Artinya apa? Menegasikan, meniadakan dari Tuhan-Tuhan yang sudah ada yang mereka sembah, supaya hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini
Kalimat la ta'buduna illallah artinya sekaligus menegasikan, menghilangkan sekutu-sekutu atau sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan. Maka Tuhan-Tuhan yang mereka anggap itu atau yang mereka sembah itu semuanya harus dihilangkan. Kemudian kembali kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini perjanjian yang pertama. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Wabil walidain, dan kepada kedua orang tua ihsana, berbuat baiklah. Jadi ihsan itu artinya berbuat baik. Kenapa? Karena orang tua itu yang menjadi wasilah kita secara biologis ke dunia ini. Jadi meskipun Allah yang menciptakan kita, tetapi tanpa wasilah orang tua itu kita tidak bisa lahir di muka bumi ini, kecuali ada yang menjadi contoh. Misalnya Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, tanpa orang tua, tanpa bapak, tanpa ibu, dengan hanya mengucapkan kun, maka fayakun, jadilah Nabiullah Adam. Ada lagi seperti Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, ada ibu tapi tanpa ayah, juga sama. Ini sebagai contoh dan bukti kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukti kekuasaan Allah, Allah kadang menciptakan manusia tanpa bapak, tanpa ibu bisa menciptakan ada ibu tanpa ayah juga bisa. Ini sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam keumuman manusia itu dipastikan punya ibu dan punya ayah. Karenanya ibu dan ayah atau orang tua sebagai wasilah secara biologis, ini perintahnya Allah, wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua itu kita harus ihsan, berbuat baik. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, andai kata Allah itu tidak melarang, maka akan aku suruh anak itu untuk bersujud kepada orang tua. Saking mulianya orang tua. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang lain itu memberikan satu peringatan yang sangat keras terhadap anak yang kemudian durhaka terhadap orang tuanya. Bahkan dengan vonis la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Dalam hadis yang lain, tidak akan pernah mencium bau harumnya surga. Jadi baunya saja tidak akan mencium, manakala kita di dunia ini durhaka terhadap orang tua. Nah, bagaimana kemudian cara ihsan terhadap kedua orang tua kita? Ini banyak sekali yang dicontohkan oleh Rasulullah, cara berbuat baik terhadap orang tua. Yang pertama tentu biddu'a, dengan doa kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, kullu mauludin yuladu alal kullu bani Adam, setiap bani Adam, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, iza matabnu Adam, ketika anak cucu Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, illa min salas, kecuali 3 perkara. Di antaranya adalah doanya anak yang soleh. Makanya doa ini adalah cara berbuat baik terhadap orang tua. Baik orang tua itu masih hidup, lebih-lebih orang tua sudah meninggal dunia. Nah, doa yang terbaik itu apa? Jadi tadi yang pertama dengan doa. Nah, doa ini juga macam-macam. Doa yang terbaik itu apa? Kata Rasulullah SAW, doa terbaik itu adalah qiraatul Quran. Jadi membaca Quran itu sebetulnya doa. Tanpa kita minta, tanpa kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita baca Quran, kemudian kita hadiahkan kepada orang tua kita, maka itu bagian dari doa.
Bahkan dalam hadis yang lain, orang yang berdoa dibandingkan dengan orang yang baca Quran itu terkabulnya itu lebih cepat orang yang membaca Al-Quran. Jadi antara kita berdoa minta kepada Allah, ya Allah saya minta diberikan sehat, ya Allah saya diberikan anak soleh, ya Allah saya diberikan harta, dengan kita hanya kemudian baca Quran, itu terkabulnya lebih cepat dengan kita membaca Al-Quran. Bahkan Nabi mengatakan orang yang membaca Al-Quran segala apapun hajat kebutuhannya itu sudah tercukupi, meskipun dia tidak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya membaca Quran kemudian kita hadiahkan kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, itu adalah doa terbaik. Doa terbaik. Di samping ada doa yang khusus, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu habis sholat kita bacakan untuk orang tua kita. Itu biddu'a. Jadi ihsan berbuat baik kepada orang tua dengan doa. Yang kedua adalah bersilaturahim kepada orang tua. Kalau orang tua kita masih hidup, maka kita bersua mengunjungi mereka. Orang tua kita yang masih hidup, kita sapa, kita ajak bicara, kita minta nasihatnya, berkunjung kepada mereka. Nah Ustadz, gimana caranya kalau orang tua kita sudah meninggal dunia? Apakah kita kemudian dengan cara ziarah itu cukup? Ini cara yang disampaikan oleh Rasulullah, mengunjungi orang tua yang sudah meninggal dunia itu dengan cara mengunjungi kerabat, saudara, teman orang tua kita. Kata Nabi, siapa saja yang mengunjungi temannya orang tua, tetangganya orang tua, saudaranya orang tua, itu sama persis seperti kita mengunjungi orang tua kita sendiri. Nah, ini yang sering dilupakan oleh banyak orang. Jadi kadang ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, ini dengan tetangganya orang tua kita sudah enggak mengunjung, iya, sudah lupa, sudah lali. Dengan saudaranya paling kita ketemu pas lebaran. Dengan kolega, temannya bapak, ibu ya kalau pas ketemu saja. Tapi untuk menyempatkan diri memang untuk silaturahim itu rasanya masih jarang. Jadi kita ketemu ya kadang kalau pas dilalah kepethuk aja. Tapi untuk menyempatkan diri memang betul-betul niat silaturahim itu rasanya masih sangat jarang. Makanya bahasanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis itu luar biasa. Kata Rasulullah, ini hadis ada di kitab Riyadhus Shalihin, hadis tentang silaturahim, bisa dicek, dilihat. Kata Rasulullah SAW, abarral bir ayyasilar rajulu wudda abi. Sebaik-baiknya kebaikan. Jadi bukan hanya sekedar baik, tapi sebaik-baiknya kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan ini seringkali dilupakan orang. Apa itu? Kata Rasulullah, ayyasilar rajulu wudda abi. Seseorang yang mengunjungi kerabat daripada orang tua kita, saudaranya orang tua kita, tetangganya orang tua kita, mungkin kolega dalam usaha bisnisnya orang tua kita, kita kunjungi. Dan memang niat untuk silaturahim mengunjungi mereka. Itu kata Rasulullah adalah abarrul bir, sebaik-baiknya kebaikan. Bukan sekedar baik. Makanya motivasi Rasulullah itu luar biasa. Abarrul bir ayyasilar rajulu wuddabi. Seorang yang mengunjungi kerabat saudara dari orang tua kita. Bahkan bukan hanya itu, Rasulullah SAW mencontohkan sendiri ketika istri beliau yaitu Khadijah itu telah meninggal dunia. Itu Rasulullah SAW, Khadijah semasa hidup kan luar biasa. Jadi beliau itu orang yang sangat lumo. Kepada saudaranya itu sering kasih hadiah. Pada temannya itu sering juga ngasih
bingkisan, hadiah, bahkan tidak jarang Khadijah itu menyembelih hewan, kemudian itu dagingnya dibagi-bagikan kepada saudara, kerabat, tetangga, koleganya beliau. Karena memang beliau itu seorang businesswoman, jadi koleganya banyak, jaringannya banyak, dan seringkali itu dilakukan oleh Khadijah. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Khadijah itu sudah meninggal dunia, kebaikannya ini terus dilanggengkan oleh Rasulullah. Sampai-sampai istrinya Rasulullah yang lain itu cemburu. Lebih-lebih Aisyah sampai mengatakan, wahai Rasulullah, kok koyo-koyo nggak ada perempuan lain selain Khadijah. Karena apa? Sebentar-bentar yang disebut Khadijah. Nanti kalau buat apa hadiah yang dikirimi teman-temannya Khadijah, semuanya itu hampir karena Khadijah. Makanya perempuan-perempuan istri Rasulullah lain itu banyak yang cemburu. Lalu kemudian diterangkan oleh Rasulullah, wahai Aisyah, ketahuilah bahwasanya Khadijah semasa hidup itu sukanya seperti ini. Maka ketika Khadijah ini sudah meninggal dunia, agar kebaikannya itu tetap hidup, aku teruskan, aku langgengkan, aku biasakan. Nah, ini diantara contoh dari Rasulullah. Maknanya apa? Ketika orang tua kita itu sudah meninggal dunia dan kita berkunjung kepada saudara, kepada tetangganya orang tua, itu ketika baru berkunjung, pasti yang dibicarakan adalah kebaikan orang tua kita. Jadi orang tua kita pas waktu hidup itu kebaikannya apa? Oh, dulu bapak ibumu itu sukanya ngaji misalnya, sukanya berbagi, sukanya membantu dan sebagainya. Itu dibicarakan dalam pertemuan ketika kita berkunjung kepada saudara atau tetangga orang tua. Jadi hidup terus itu kebaikan. Belum lagi kemudian kalau kita datang sambil bawa oleh-oleh, sambil memberikan hadiah. Nah, itu Rasulullah SAW begitu. Jadi ini diantara cara bagaimana wabil walidaini ihsan, terhadap kedua orang tua itu berbuat baik. Nah, ini seringkali kemudian kita hilang tradisinya Rasulullah, kebiasaan baiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi itu ngasih nasihat, ngasih motivasi, abarrul bir ayyasilar rajulu wudda. Ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi dengan doa, yang kedua adalah dengan silaturahim, memberikan hadiah kepada saudara teman dari orang tua kita. Yang ketiga adalah memenuhi hak-haknya orang tua. Jadi hak-haknya orang tua yang belum terselesaikan harus clear dulu, harus diberesi dulu. Dan ini sebetulnya bisa menjadi poin yang pertama. Jadi orang tua kita misalnya meninggal dunia, itu sejatinya yang harus dilakukan oleh kita selaku anak, itu membereskan dulu hak-haknya orang tua. Apalagi yang berkaitan dengan hakullah atau hakul adam. Haknya Allah misalnya apa? Orang tua kita ketika meninggal dunia itu masih punya hutang puasa. Hutang puasa kata Rasulullah SAW, ketika seorang itu meninggal dunia, maka boleh keluarganya, ahli warisnya itu kemudian mengqadha, nyaur utang puasanya orang tua. Ini menjadi penting. Kalaupun misalnya kemudian anaknya banyak, boleh dibagi-bagi. Misalnya si A ini berapa hari, si B berapa hari, si C berapa hari. Ini untuk nambeli nyaur utangnya orang tua. Atau orang tua ini punya hutang zakat, atau orang tua punya hutang mungkin azam, punya cita-cita pergi haji. Ini juga menjadi kewajibannya anak, atau menjadi kewajibannya ahli waris. Ini diberesin dulu. Karena apa? Dalam hadis Rasulullah SAW,
Ini peringatan yang sangat keras. Kata Nabi, orang yang diberikan oleh Allah kemampuan, keleluasaan rizki, kok meninggal dunia belum melaksanakan ibadah haji, maka kata Rasulullah, silahkan pilih meninggalnya dalam keadaan Yahudi atau dalam keadaan Nasrani. Artinya apa? Ini sebuah peringatan keras. Ketika orang tua kita mungkin pas waktu hidupnya belum berkesempatan ke sana, atau beliau punya punya kemampuan tapi kesehatannya belum belum bisa untuk perjalanan ke sana. Atau ketika orang tua kita mungkin ekonominya pas lagi lemah karena untuk membiayai anak-anak sekolah dan lain sebagainya. Nah, kita kemudian setelah sukses bisa melaksanakan perjalanan ke sana untuk melaksanakan haji, maka kita anak yang diberikan kesuksesan oleh Allah ini pun bisa untuk menghajikan orang tua. Karena tadi ada peringatan keras bahwasanya barang siapa yang diberikan kemampuan oleh Allah kok meninggal dunia belum melaksanakan ibadah haji, maka silahkan pilih meninggal dunia dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Ini peringatan Rasulullah SAW. Maka hakullah tentang ibadah dari orang tua kita dahulukan, beresin dulu. Puasanya kita lunasi, zakatnya kalau memang belum dikeluarkan kita lunasi. Kemudian ada kewajiban-kewajiban apa lagi yang berkaitan dengan hakul adami, misalnya punya hutang piutang dengan saudara, dengan tetangga atau siapapun, kita beresi dulu. Minimal untuk kaitannya dengan hakul adami, minimal ada ikrar. Ikrarnya apa? Ikrarnya sebagaimana yang biasa diucapkan oleh mudzin ketika mau mengusung jenazah. Habis sholat jenazah itu biasanya disampaikan oleh mudzin bahwasanya barang siapa yang punya kaitan hutang piutang hakul adami dengan mayit, dengan jenazah, maka bisa menghubungi ahli waris. Kalimat ini kelihatannya sepele, tapi ini menjadi penting. Dengan diucapkannya secara terang-terangan di muka halayak umum, itu artinya bahwa kalimat itu menjadi pembebas daripada tanggung jawab jenazah, tanggung jawab mayit. Kemudian menjadi tanggung jawabnya anak atau ahli waris. Tapi kalau tidak ada ikrar itu, maka mayit ini tetap mempunyai tanggung jawab untuk melunasinya, padahal tentu saja tidak bisa untuk melaksanakan. Maka sekali lagi kalimat itu menjadi penting untuk disampaikan di khalayak supaya apa? Tanggung jawab orang tua kita atau tanggung jawab jenazah mayit itu menjadi tanggung jawabnya dari ahli waris. Ini. Ketika kita kemudian sudah menetapi hak-haknya orang tua, kewajiban-kewajibannya orang tua, itu bagian dari yang disebut wabil walidaini ihsanan. Nah, yang sering kemudian terjadi di masyarakat itu kemudian anak-anaknya, ahli warisnya itu seolah lepas tangan, mengatakan bahwa lah kan yang hutang itu bapak, yang hutang itu kan ibu, silakan kemudian nagih ke orang tua. Nah, ini nggak benar. Artinya apa? Bahwa ketika anak itu berlepas tangan, membebaskan dari tanggung jawab, sama artinya itu membiarkan orang tua masuk ke dalam api neraka. Ini berarti bukan menjadi anak yang baik. Makanya ketika orang tua itu meninggal dunia, kemudian mau dikuburkan, kalimat yang harus disampaikan oleh ahli waris adalah kalimat tadi, bahwa apapun bentuknya dalam kaitan hakul adami itu menjadi tanggung jawab keluarga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi wabil walidaini ihsana itu dengan cara berdoa, dengan cara silaturahim, dengan cara memenuhi hak-haknya orang tua. Kemudian juga perintahnya Allah Subhanahu wa taala wadzil qurba. Terhadap kerabat saudara pun kita harus berbuat baik. Jadi bukan hanya orang tua, tapi juga kita harus berbuat baik kepada zawil qurba. Zawil qurba itu apa? Yang punya kedekatan secara nasab. Jadi kedekatan secara nasab ada hubungan darah, yaitu dengan kakak adik kita, dengan saudara kakak adik orang tua kita, dengan ke atasnya kakek, nenek, mbah dan lain sebagainya yang sampai ke atas atau sampai ke bawah, itu namanya zawil qurba, masih hubungan kerabat. Zawil qurba yang kedua, ada zawil qurba yang disebabkan karena bil ilmi, disebabkan karena ilmu, yaitu guru-guru kita. Siapapun yang berjasa memberikan pengetahuan terhadap kita, memberikan ilmu terhadap kita, itu bagian dari zawil qurba yang harus dikedepankan. Bahkan di dalam Ihya Ulumuddin, antara orang tua dengan guru itu sebetulnya lebih utama guru. Karena apa? Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya, orang tua itu hanya sebab kita bisa lahir di dunia, tapi belum tentu menjadi sebab kita ini bisa berada di surga. Tapi kalau guru yang mengajarkan ilmu, yang membimbing tentang kebaikan, kebenaran, itu adalah sebab yang menjadikan kita itu lahir di akhirat. Artinya bisa lahir, bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makanya Imam Al-Ghazali itu lebih mengedepankan daripada takzimnya terhadap guru. Apalagi lebih-lebih misalnya orang tua ya guru kita. Orang tua guru kita dari sejak kecil sudah diajari mana yang baik, mana yang buruk, diajari ngaji, diajari tentang belajar bagaimana kita bisa hidup dan lain sebagainya. Tentu orang tua yang dalam kapasitas ya orang tua biologis, ya orang tua sebagai guru, ini pasti akan lebih utama dibandingkan dengan guru yang hanya mengajarkan ilmu. Tapi kan tidak semua orang tua itu menjadi guru. Kadang-kadang hanya menjadi wasilah sebab lahirnya, toh setelah itu ditinggal lungo atau pergi mencari nafkah, bahkan kadang-kadang ketemunya dengan anak mungkin setahun sekali, atau bahkan mungkin selamanya tidak pernah lihat wajah anaknya sendiri. Ini jelas bukan orang tua yang kemudian menjadi prioritas di dalam takdim. Kemudian terhadap wal yatama wal masakin, orang yatim dan anak miskin, orang miskin. Anak yatim itu maknanya adalah orang yang ditinggalkan atau ditinggal mati orang tuanya, baik orang tua laki-laki, bapak atau ibunya. Kenapa kita ini disuruh untuk berbuat baik kepada mereka? Karena mereka itu langsung tanggungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika lahir sudah tidak punya ayah, baru berapa tahun kemudian ibunya itu meninggal dunia, maka yang ngasuh itu langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun secara keseharian itu diasuh oleh pamannya, diasuh oleh kakeknya, tapi sejatinya yang mendidik Rasulullah SAW itu langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Dididik untuk menggembalakan kambing, sehingga Rasulullah SAW kecil itu sudah belajar bagaimana memanage, bagaimana mengelola, bagaimana untuk bisa ngomong makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah SAW itu
tumbuh berkembang menjadi orang yang mandiri. Nah, kemandirian ini yang menjadi penting, langsung didikan Allah Subhanahu wa taala. Wal masakin, dan juga orang miskin. Orang miskin ini juga menjadi tanggungannya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tanggungannya Allah itu artinya ya kita sebagai makhluknya Allah itu harus punya tanggung jawab terhadap mereka. Makanya Allah langsung pasang badan. Misalnya dalam ayat tentang membantu fakir miskin, memberikan pinjaman terhadap mereka, itu bahasanya wa may yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Kata Allah, wa may yuqridullah, barang siapa yang meminjami Allah. Jadi bahasanya barang siapa yang meminjami Allah qardon hasanah, dengan pinjaman yang baik. Loh, apakah bisa kita meminjami Allah? Di dalam tafsir itu disebutkan yang dimaksud meminjami Allah itu artinya membantu orang lain, membantu fakir miskin supaya mereka itu berdaya, supaya mereka itu bisa makan, supaya mereka itu bisa hidup, supaya mereka itu bisa kemudian tumbuh berkembang. Itu berarti kita meminjami Allah Subhanahu wa taala. Maka bahasanya Allah itu sampai merendahkan dirinya di hadapan orang yang agnia atau orang yang suka memberi. Jadi bahasanya wa may yuqridullah, barang siapa yang meminjami Allah. Orang yang memberi itu artinya kan derajatnya lebih tinggi daripada orang yang diberi. Dalam hal ini artinya ketika ada orang kaya yang lumo, ada orang kaya yang suka berbagi, itu posisinya seolah lebih tinggi dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memposisikan diri sebagai sesuatu yang lebih rendah daripada orang yang kaya yang suka memberi. Nah, bukan berarti Allah ini kemudian miskin, tidak. Tapi ini lebih kepada memuliakan siapapun orang yang kaya yang kemudian peduli terhadap orang miskin. Jadi orang kaya itu diposisikan dengan posisi yang luar biasa. Bahkan Allah diposisikan dengan posisi yang menerima, posisi yang rendah. Karena takriman lil ghani. Jadi dalam rangka memuliakan orang yang kaya, yang lumo, yang suka berbagi. Ini sampai Allah membahasakan wa may yuqridullaha qardan hasan. Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Allah akan melipat gandakan pahalanya terhadap siapapun yang diberikan oleh Allah harta, kemampuan, kemudian terhadap fakir miskin ini mampu berbuat baik. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dijanjikan perjanjian terhadap kaum Bani Israel? Wa qulu linnasi husna. Wa qulu, dan ucapkanlah olehmu sekalian linnas, kepada manusia, husna, dengan kalimat yang baik. Jadi lisan ini adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi amanat lisan ini kalau tidak dijaga ini menjadi bahaya. Maka dalam ayat-ayat yang lain itu banyak sekali. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menyediakan satu neraka khusus, namanya neraka Sakor. Neraka Sakor itu neraka yang khusus, di antara kekhususannya adalah untuk orang-orang yang ketika di dunianya ini tidak bisa menjaga lisan. Itu diancam dengan ancaman neraka Sakor.
Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, cirinya neraka sakor diantaranya adalah orang yang kemudian di dunia ini berkata, berbicara yang jelek ma'al khaidin, bareng-bareng dengan orang yang berbicara jelek. Jadi kata Quran ma'al khaidin. Jadi wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Mereka para penghuni neraka sakor ditanya, kenapa sih kalian itu masuk ke dalam neraka sakor? Di antara sebabnya mereka mengatakan wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami di dunia ini dulu lesannya ini enggak terjaga. Bahkan kami ini kalau ngomong jelek enggak cukup jelek sendiri, tapi bareng-bareng dibicarakan bersama orang banyak. Ini kan penyakitnya zaman kita. Kadang kita enggak mantep kalau kejelekan itu hanya kita yang tahu. Sampai kemudian diekspos, diupload, orang lain jadi tahu tentang kejelekan-kejelekan. Makanya ini adalah penyakit kita zaman now. Sebelum ada sosial media, Allah sudah mengingatkan kalau kejelekan itu harusnya ditutup rapat-rapat. Jangan kemudian ada kejelekan kita malah ngompor-ngompori. Bukan hanya ngompor-ngompori, malah kemudian di-share, disebar. Apalagi ini menjelang sebentar lagi tahun politik. Ini pasti penyakit ini akan menyebar luas. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Akan menyebar. Penyakit ini akan menjadi virus bersama. Padahal sudah sangat jelas bahayanya, konsekuensinya sudah disiapkan neraka sakor. Makanya ini harus hati-hati betul kita. Karena sudah disampaikan wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami dulu di dunia ini berbicara jelek, berbicara yang hoax bersama-sama dengan mereka yang berbicara jelek. Makanya harus dijaga betul. Ini lisan wa qulu linnasi husna, dan berbicaralah dengan manusia itu dengan pembicaraan yang baik. Bahkan Al-Imam Syafi'i itu memberikan pengajaran yang luar biasa. Ini dikutip di dalam kitab Al-Adhkarun Nawawiyah Imam Nawawi. Beliau mengatakan, "I'lam yambaghi likulli mukallafin ayyafadha lisana min jami'il kalam." Kata Imam Syafi'i, wajib bagi orang yang mukallaf itu sudah dewasa. Wajib apa? Ayyafadha lisana, untuk menjaga lisannya. Min jami'il kalam, dari setiap apapun perkataan. Illa kalaman tazaharat maslahah, kecuali ucapan kalimat yang sudah jelas manfaatnya, kebaikannya. Itu baru kita ngomong. Nah, kira-kira kalau kita model Imam Syafi'i ini, mungkin kita akan diem-dieman terus. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau kita itu tahu persis bahwa ucapan kita itu baik, baru kita ngomong, bicara. Bahkan idza stawa, andai kata ditimbang itu sama, antara manfaat dan madharat, baik dan buruknya itu sama ditimbang, fasunnatuhul imsak, masih lebih baik untuk diam. Ini pelajaran yang sangat baik, luar biasa. Karena apa? Karena tadi konsekuensi daripada lisan yang tidak terjaga itu akan disiapkan oleh Allah satu neraka, namanya neraka sakor. Kemudian janji yang disampaikan oleh Bani Israel adalah waqimus shalah wa atuz zakat, dan dirikanlah olehmu sekalian as-shalah. Ustaz, apakah di zaman Bani Israel itu juga ada sholat? Jadi sholat itu sebetulnya adalah syariat yang sejak zaman dulu. Sejak Nabiullah Adam sampai dengan Nabiullah Muhammad sampai sekarang itu ada syariat sholat. Cuma syariat sholatnya ini kemudian caranya itu yang beda-beda, waktunya yang beda-beda. Jadi sholat Nabi Muhammad di awal saja itu beda. Sebelum ada perintah sholat waktu 5 waktu,
itu sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qiyamul lail, tahajud. Jadi qiyamul lail itu sholatnya Rasulullah sebelum sholat yang 5 waktu. Maka ketika turun perintah sholat 5 waktu, ini menjadi kewajiban umatnya. Tapi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sholat 5 waktu, ya sholat tahajud, menjadi kewajiban Rasulullah. Jadi Bani Israel pun ada syariat sholat, cuman tata caranya yang berbeda. Wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Nah, kemudian mereka setelah berjanji setia dengan Allah Subhanahu wa taala untuk hanya menyembah kepada Allah, untuk berbuat baik kepada orang tua dan lain sebagainya, tapi kemudian mereka tawallaitum, berpaling dari apa yang telah mereka janjikan. Illa qalilan minkum, kecuali hanya sedikit yang mereka masih setia. Wa antum mu'ridun, dan mereka semua itu tadi berpaling dari janji yang sudah mereka sepakati bersama. Mereka kemudian membangkang terhadap janji-janji mereka. Nah, ini yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada mereka, in uttum udna. Jika kalian kemudian kembali lagi kepada kekafiran, kembali lagi kepada kekufuran, kembali lagi kepada membangkang dan mengingkari perjanjian, maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan udna, maka kami pun akan kembali untuk menyiksa kalian. Kami pun akan kembali mendatangkan musibah, bahaya atau bencana yang besar. Nah, ini siklus daripada perputaran kehidupan kita. Kita kalau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, pemahaman, contoh, dan juga sejarah-sejarah mereka orang-orang terdahulu. Ketika kita kemudian kembali melakukan satu pengingkaran, kembali kepada kekufuran, maka sama akibatnya seperti orang-orang dahulu ketika kembali kepada kekufuran. Ini maknanya. Makanya disampaikan di dalam surat Al-Isra, in uttum udna. Ini rumusnya. Jika kalian kembali kepada kekufuran, maka Allah pun akan kembali untuk mendatangkan musibah yang besar, ujian yang besar. Bahkan Allah kembali memurkai siapapun yang memutuskan janji setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi poinnya ada di ujung ayat ini, summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Mereka setelah berjanji kemudian mengingkari, maka Allah kembali untuk membinasakan mereka. Akhirnya mereka pun dibinasakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu untuk kajian ayat yang ke-83. Ya, sebelum ditutup mungkin ada yang mau ditambahkan, Bakun, monggo kalau ada.